tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Maka dari itu saya, Perdo Hardianto, akan membahas sedikit materi mengenai globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi dapat diartikan sebagai meluasnya pengaruh kebudayaan maupun ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Globalisasi juga berarti terciptanya hubungan antara masyarakat di seluruh dunia dan berbagai bidang kehidupan. Istilah globalisasi berasal dari kata global yang berarti dunia dan lisation yang artinya proses. Dengan begitu, globalisasi secara bahasa diartikan sebagai suatu proses mendunia antar sesama manusia, saling terbuka dan begitu satu sama lain tanpa batas waktu maupun jarak. Thomas L. Friedman, globalisasi mempunyai dimensi ideologi dan teknologi. Dimensi ideologi yang tumbuh karena kapitalisasi dan pasar bebas, sedangkan dimensi teknologi adalah teknologi informasi yang menyatukan seluruh dunia. Teori globalisasi menurut Thomas Friedman mendapatkan perhatian luas dari para akademisi dan pengamat politik di seluruh dunia. Friedman percaya bahwa dunia telah terpapar dalam menjadi terhubung melalui inovasi teknologi seperti internet, telepon, seluler, dan transportasi udara. Dalam pengaruh globalisasi adalah kekuatan yang mendorong pertumbuhan dan interaksi antar individu, perusahaan, dan negara-negara berbagai belahan dunia. Thomas Friedman mengajukan bahwa globalisasi menjadi melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah globalisasi 1.0 yang terjadi pada masa penemuan kapal layar dan eksplorasi dunia oleh penjelajah seperti Christopher Columbus, dan terhadap ini ditandai dengan penyebab kebudayaan, agama, dan perdagangan melintas perbatasan geografis. Kemudian globalisasi 2.1 muncul dengan adanya mobilisasi massal yang disebabkan oleh kemajuan transportasi dan komunikasi pada abad ke-19 dan 20. Tahap ini memungkinkan banyaknya migrasi manusia dan pemerintah yang lebih terorganisasi. Akhirnya globalisasi 3.1 terjadi saat ini yang dicirikan oleh kemajuan teknologi digital dan internet menghubungkan orang-orang dari seluruh dunia. Kelebihan yang diungkapkan oleh Thomas Friedman dalam teorinya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang. Globalisasi membuka pintu bagi perusahaan multinasional untuk mendirikan pabrik dan kantor di negara-negara dengan biaya produksi yang lebih rendah. Hal ini memberikan peluang kerja baru bagi masyarakat setempat dan meningkatkan standar hidup mereka. Selain itu, Friedman meningkatkan pentingnya kolaborasi lintas budaya dan pemahaman yang lebih antara bangsa-bangsa yang berbeda. Namun, di balik semua kelebihan tersebut, Friedman juga menyadari adanya kekurangan dalam teori globalisasinya. Salah satunya adalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin membesar di berbagai negara. Ketika perusahaan-perusahaan multinasional berinvestasi di negara berkembang, seringkali terjadi eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi sumber daya alam. Selain itu, kompetisi global juga meningkat dan terkadang merugikan pelaku usaha kecil dan menengah di negara tertentu. Kekurangan lainnya adalah kerentangan terhadap krisis global yang terstabilitas politik dan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.